wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai bersama, di satu tempat yang semoga ini menjadi wasilah bagi turunnya banyak keberkahan dari Allah kepada kita semua. Karena disinilah kita berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita semua dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, suatu ketika Rasulullah memberikan amalan kepada para sahabatnya, yang amalan ini barangkali nanti bisa kita amalkan pula, karena yang mengijazahkannya langsung Nabi Muhammad. Kadangkala kita dapat ijazah dari kiai saja senangnya luar biasa, dapat ijazah dari Habib saja senangnya luar biasa, apalagi ini ijazahnya langsung dari Nabi. Apa kata Nabi kepada para sahabatnya? Siapa yang setiap selesai sholat subuh setelah berzikir astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali, kemudian membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Bacanya maksudnya 7 kali, bukan Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Siapa yang membaca doa itu, kata Nabi, maka andai kata ia meninggal dunia pada hari itu, dipastikan ia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini Nabi yang memberi garansi, bukan saya, bukan Habib, bukan kiai, bukan ustaz, tapi Nabi sendiri yang memberikan garansi. Siapa yang setelah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian membaca Allahumma ajirni minan nar, kalau sendiri. Kalau saya sebagai imam barusan Allahumma ajirna, diganti ni-nya dengan na, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali kata Rasul. Maka andai kata ia meninggal dunia pada hari itu, dipastikan akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa sih artinya lu Pak Ustadz dong ngakuan lu? Ya Allah, selamatkanlah aku dari panasnya api neraka. Ya Allah, selamatkanlah aku dari panasnya api neraka. Ya Allah, selamatkanlah aku dari panasnya api neraka. Kalau Allahumma ajirni,
Kalau diganti ni-nya dengan na, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkanlah kami dari panasnya api neraka, itu bedanya. Kalau ni itu aku, kalau na itu kami. Maka saya kalau lagi ngimamin, saya bahasanya na, Allahumma ajirna minan nar. Tapi kalau lagi sendiri, Allahumma ajirni minan nar. Doa ini barangkali bisa juga diamalkan oleh para jamaah semuanya. Coba saya mau baca kemudian diulang oleh jamaah semuanya. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Saya mau ngulang lengkap bacanya. Allahumma ajirni minan nar. Alhamdulillah, cepet apal, cepet lancar. Soalnya bacanya bareng-bareng. Bacanya dewek-dewek sih yang teman. Bisa diamalkan. Jadi bacanya setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu baru Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Setelah 7 kali baru kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana ata'alaita ya dzal jalali wal ikram ila ya rabbi anta mula subhanallah subhanallah. Zikir insyaallah semua yang ada di sini husnul khatimah semua. Bapak Ibu mau masuk surga atau tidak? Yang di belakang mau masuk surga atau tidak? Maunya sekarang, besok, apa kapan? Hah? Ada yang besok maunya ya? Wah, besok aja doakan mau kono wong tua. Jadi tanya, mau masuk surga mau kapan? Sekian toh. Yang kojus masuk pengen urip, gua ajar kan pancing surga. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan terkait tentang sholat ini di hadapan para sahabatnya. Ini kita ngaji tentang sholat sebagai motivasi kita semua, juga sebagai evaluasi, muhasabah, introspeksi dengan sholat kita yang selama ini kita lakukan. Kata Nabi dalam sabdanya, kam min qa'imin hadzuhu minas sholati illa ta'ab wan nasab. Betapa banyak orang yang melakukan sholat, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya capek dan kepayahan saja. Kata Nabi, ini agak-agak mirip dengan hadis tentang puasa, di mana kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atshi. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Itu puasa. Ternyata ada juga tentang sholat. Kata Nabi, kam min qa'imin hadzuhu minas sholati illa ta'ab wan nasab. Banyak orang yang melakukan sholat, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya capek dan lelah saja. Kemudian pertanyaan muncul, siapa gerangan Ustaz yang sholatnya beliau lihat apa-apa? Jadi kalau orang belajar itu enggak dapat nilai, kalau orang sekolah itu enggak dapat nilai. Sekolah rajin angkat saben dina, pas pembagian rapot je zong lakan nilai. Komplain ning wali kelas, Bu, saya itu tiap hari berangkat ke sekolah, nah pulang kak nilai lu cok. Ibu guru dicacok-cacok coba. Kenapa enggak ada nilainya? Oh, ternyata barangkali ada masalah administrasi yang belum terselesaikan. Masalah pembayaran SPP dan lain sebagainya. Jadi ibu guru aja wis kok dikit ya, orang usah dipain nilai dikit ya, untuk yang durung beres administrasi ya.
terkait dengan sholat. Ada orang-orang yang sholat setiap hari, sampai hujan angin dia datang, dalam keadaan terkantuk-kantuk dia berangkat, tapi nggak ada nilainya. Ketika di yaumil qiyamah, di mana buku catatan amal manusia disodorkan kepada mereka, dilihat pahala sedekah, anak pahala ya, pahala sholat, jiji zongka becong, anak coy bisa, nggak ada isinya semua. Siapa gerangan orang-orang yang demikian? Yang pertama kata Nabi, orang-orang yang sholatnya karena ria. Karena apa hadirin? Ria. Dudu ria toko kelambi, ria busana dudu. Ria busana kok delat maning bulan puasa belanja nih para ke kasih atau serba. Yang pertama kata Nabi, orang-orang yang sholatnya karena ria. Apa itu ria? Kebalikan dari kata ikhlas. Padahal Allah memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku memerintahkan manusia kecuali agar mereka menyembah Allah ikhlas karena agama. Itu yang diperintahkan Allah, sholat ikhlas. Sementara kebalikan dari kata ikhlas itu ria. Apa itu ria? Di mana seseorang melakukan ibadah mengharapkan pujian dari manusia. Biasanya siapa saja orang-orang yang kita harapkan pujiannya? Bagi calon menantu biasanya ngarep dialem ning calon mertua. Bagi yang sudah jadi menantu berharap dipuji sama mertua, pengen disebut ini namanya menantu idaman. Rajin sholat lagi mertuanya masih urip, mertuanya wis mati, males loh. Akang tuh dulu waktu papa masih hidup tuh sering datang ke masjid, ke musola. Dia lagi masih urip, dia wis mati. Menantu blok-blok gaya mengganan. Sholat karena mengharapkan penilaian dari manusia. Bagi karyawan berharap penilaian dari atasannya. Bagi pekerja berharap penilaian dari bosnya. Kalau nggak ada bos, dia males-malesan sholatnya. Ingat, ini selain berpotensi menjadikan sholat seseorang tidak mendapatkan pahala dari Allah, ini pun menjadi ciri daripada kemunafikan. Dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ketika orang-orang munafik mereka berdiri hendak melakukan sholat, mereka berdiri akan tetapi kusala, berdirinya sambil males-malesan. Yura'unan nas, mereka hanya sholat ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, hakikatnya mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini ciri orang munafik di zaman Rasulullah, di zaman Kanjeng Nabi. Maka na'udzubillah min dzalik, jauhi sifat ria, ingin dipuji, ingin dipuja. Kita belajar dari Sayyidina Umar ibnul Khattab hadirin. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk salah seorang sahabat yang dia justru risih ketika dipuji oleh manusia.
Kebanyakan kita kan maunya dipuji, Pak. Bu, hilang ke suara-suara, bu. Pada rebutan wedang jahe, baik dulu apa-apa. Kebanyakan kita kan banyaknya mau dipuji. Kadang-kala ada ibu-ibu punya anak, anaknya cantik, dipuji sama temennya, bu anaknya cantik, bisa siapa dulu dong ibunya. Duh. Bapak-bapak anaknya ganteng, Pak anaknya ganteng ya kasih, ya siapa dulu dong bapaknya. Giliran anaknya blesak, Pak anaknya blesak, temen blesak keciptaan Gusti Allah aja ngecek. Wah ya blesak di balik nani Gusti Allah. Wajah ganteng dibalik naning siapa dulu dong bapaknya, wajah cantik siapa dulu dong ibunya, wajah blesak keciptaan Gusti Allah sing diblindog dog manusia kaya makan deh. Wajah blesak dibalik naning Gusti anak kan sing kaya makonon. Endi wong apen wur wajah enggak ada. Sayyidina Umar Ibnul Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi yang dia risih dengan yang namanya pujian. Suatu ketika Umar di saat beliau menjadi khalifah, pemimpin umat Islam, mendapat undangan dari kerajaan Romawi. Jadi raja Romawi yang Kristen mau bertemu dengan Umar, dan Umar diundangnya ke istana dia. Sebelum Umar bin Khattab datang ke istana penguasa Romawi, Raja Romawi ini kemudian memberikan dua barang. Yang pertama kuda yang bagus, yang kedua pakaian yang bagus. Jadi Raja Romawi memerintahkan kepada anak buahnya, kasihkan kuda ini kepada Umar, kasihkan pula pakaian ini, jubah kebesaran kepada Umar. Kalau zaman sekarang sih ya dikasih ya dikasih Pajero dikit, sedurunge mobil Pajero dikasih. Setelah sampai di Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab singkat cerita berjalanlah menuju Romawi dengan didampingi banyak pengawalnya. Ketika OTW, kalau bahasa WA sekarang OTW, ibu-ibu bahasa OTW, on the way. Senangnya sekarang bahasa-bahasa singkatan, bahasa OTW dalam perjalanan, padahal sih masih dandan bu. Ada di mana bu OTW, masih ngaku bentang bu OTW. Dalam perjalanan Umar bin Khattab mengenakan baju kebesaran yang diberikan oleh Raja Romawi dengan mengendarai kuda yang gagah yang diberikan oleh Raja Romawi. Sepanjang perjalanan hadirin, Umar bin Khattab dipuji sama pengawalnya. Wah, kieu di pemimpin isun digagah, wah keren. Ini namanya pemimpin saya nih. Pakaiannya bagus, kudanya juga bagus. Wis langka-langka lah pemimpin gaya Umar, langka-langka. Sepanjang perjalanan Umar bin Khattab dipuji oleh para pengawalnya. Apa yang dilakukan oleh Umar berikutnya? Umar turun dan kemudian melepas baju kebesarannya dan mengganti kuda yang dikendarainya dengan kuda biasa. Pakaiannya pun diganti dengan pakaian biasa. Para pengawalnya pun bertanya kepada Umar, "Dening diganti, kowe klambi bagus-bagus diganti." Lamun pengawale wong Brebes Losari, cuma pengawale wong Mekah Madinah. Dening diganti, kowe pakaian bagus-bagus, jaran bagus-bagus diganti. Wahai Umar, napa diganti? Apa kata Umar? Aku hampir saja terjerumus ke dalam neraka karena di sepanjang perjalanan engkau tidak pernah berhenti memujiku. Umar bin Khattab dipuji risih, dipuji nggak suka. Kalau kita kira-kira pengennya dipuji atau dihina hadirin? Pengennya dipuji apa diecek? Ibu-ibu maunya dipuji apa diecek?
nyanto beli lu apa dulu. Jadi Umar bin Khattab, monggo dibagikan dulu rasa suara apa sih yang mau dikondisikan dulu. Saya ini juga minum. Ini ada tumbler yang di kereta api bukan? Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan sponsor dulu. Dah cukup, udah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu salah satu uswah, salah satu tauladan, salah satu contoh yang barangkali bisa kita contoh. Beliau sangat tidak menyukai pujian dari manusia, sehingga secara otomatis beliau termasuk orang yang ikhlas, tidak ria, tidak mengharapkan penilaian dan apresiasi dari manusia. Makanya Umar bin Khattab ketika beliau membawa sekarung gandum diberikan kepada warganya yang kelaparan, digotong dewet. Ngangkutnya kapan? Ngangkutnya malam-malam. Kalau sekarang kan pengennya kan kok dikit anak wartawan beli ya. Langka sih Pak, ya harus nonggoni wartawan. Pengen dinilai manusia, pencitraan. Umar bin Khattab nunggu sepi, ketika sudah sepi dipanggul ya, ketok pintunya, tok 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 tok. Dia datang ke masyarakatnya, dia tidak mengenalkan diri, saya Umar, enggak, langsung ini buat ibu Umar bin Khattab. Itu salah satu ciri ikhlas. Jadi terkait tentang sholat pun pastikan ikhlas karena Allah Ta'ala. Memang berat hadirin yang namanya ikhlas. Jangankan jamaah biasa, kadangkala ustadz kiai saja ujian keikhlasan ini berat. Suatu ketika saya sholat ngimamin, saya biasa ngimamin dulu di Masjid Asy-Syafi'i. Pak Haji Hamim sudah tahu saya dari saya masih di sana. Di Masjid Asy-Syafi'i itu di Panjunan dekat ST Al-Irsyad Al-Islamiyah, di sana kampung Arab, Profesor Dr. Kiai Haji Salim Bajri. Saya biasa ngimamin, 5 tahun saya ngimamin di sana. Suatu ketika ada gubernur Pak Dedi, siapa tuh? Duduk yang dulu tuh Ahmad Heriawan, jadi KDM maning. Pak Ahmad Heriawan dulu. Pak Ahmad Heriawan, Profesor dari Badri bilang, Ustaz Fahmi itu ada gubernur mau ikut sholat maghrib di sini. Apa saya tanya bisikannya Pak? Fahmi, awas bacaan Al-Qurannya Kang enak. Anak gubernur, suratnya Kang rada dawa. Anak gubernur, dalam hati iya bener juga. Cuma malaikat berbisik, awas hati-hati, ria kayak bonek. Jadi antara setan sama malaikat rebutan ustadz cuan. Akhirnya saya pikiran, biasa aja. Kalau mau bagus, ada gubernur, nggak ada gubernur, bagusin dong bacaannya. Kalau mau bagus, ada gubernur, nggak ada gubernur, panjangin dong suratnya. Tapi kalau suratnya yang panjang, kalau ada gubernur saja, bacaan Al-Qur'annya bagus, kalau ada gubernur saja, ini termasuk ria. Akhirnya Allahu Akbar, bacaannya biasa baik. Ada yang bilang, anak gubernur di suratnya kan rada dawat apa supaya rada keren, beli enak banget, we ria arane. Iya bener, iya apa jare Pak Ustaz baik. Ya kudu nurut ning sekarang Ustaz. Iya bener. Jadi ria, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Salat yang enggak dapat pahala yang pertama disebabkan karena ria. Salatnya sah atau tidak Ustaz? Salatnya sah. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwasanya percuma salat ke lamun ria sih. Jadi priwe? Ya ora usah salat maning. Wah, ya beli bener kayak mengkat sih. Enggak bisa, sholat tetap dilakukan karena sholat ini merupakan kewajiban. Apalagi sholat ini termasuk ibadah mahdhah,
Ibadah mahdhah itu ibadah yang serius, yang rukun dan ketentuannya ditetapkan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah-ibadah yang lain hadirin, kita masih bisa untuk melakukan perkara-perkara dunia. Contoh, Bapak Ibu berangkat haji atau umroh. Ketika haji umroh di sana sambil belanja boleh atau tidak hadirin? Umroh, kemudian ketika berangkat ke Masjidil Haram, di samping kanan kiri banyak orang jualan, kemudian kita sekalian belanja jajan boleh atau tidak? Boleh. Kadang-kala ada kaji teko, Pak. Haji teko. Orang sebutannya kaji siapa aja? Kaji teko. Kenapa sih? Sebab waktu haji baru berangkat ke Masjidil Haram, ada orang jualan teko, jadi beli. Jadi pas pulang 40 hari grembol teko, jadi pirang-pirang karung. Karena kaji teko. Orang berangkat haji bisa berbarengan, bisa diselingi dengan amalan-amalan duniawi. Orang puasa bisa diselingi dengan amalan-amalan duniawi. Kita puasa nih, boleh nggak kita sambil main handphone? Puasa, boleh nggak main handphone? Batal nggak puasanya? Ada nggak di aturan fikih Islam perkara-perkara yang membatalkan puasa? Itu main handphone, dolanan handphone, nggak ada. Kita puasa sambil main handphone, kita puasa sambil nonton TV, kita puasa sambil beraktivitas, naik motor, naik mobil, boleh. Tapi sholat sambil main handphone boleh atau tidak hadirin? Sholat sambil naik motor boleh atau tidak? Gue model-model apa sholat pada numpak motor? Sholat ketika seseorang sudah Allahu Akbar, maka semua jiwa dan raganya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada aktivitas duniawi di dalam sholat kita. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah penghambaan totalitas seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi puasa, ada orang jualan lewat di depan rumah, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, boleh nggak kita lagi puasa, Mang beli buat buka puasa, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau lagi sholat, Allahu Akbar, tahu bulat digoreng, Mang tadi kita lagi sholat. Aduh, sekali batal sholat. Jadi sholat ini ibadah totalitas seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada aktivitas lainnya kecuali darurat. Kalau darurat beda lagi masalahnya. Contoh darurat bagaimana? Kita lagi sholat, kita lagi mong-mong cucu kita main colokan listrik, kita berbahaya tuh kalau diamkan saja. Jadi ketika kita melihat cucu kita main colokan listrik, maka kita wajib menghentikan sholat kita, mengamankan cucu kita agar jauh dari listrik itu. Jangan diem baik. Cari Pak Ustadz Fahmi menang, saya datang kesatrum kudu dewa ke beli bapak. Udah salah. Amankan dulu. Batal nggak usah? Enggak batal, kan gerak. Enggak batal, yang penting tidak ada ucapan yang keluar dari lisan kita. Yang batal itu kalau kita sambil ngomong. Kita lagi sholat, cucu kita main colokan, calakan, kita berhenti sholat, ucapin blok temen angel diwarahan, batal sholat. Contoh lain apa? Contoh lain yang dalam keadaan darurat, kita lagi sholat, tiba-tiba ada ular masuk, ngolet, baru melet, ular kobra bisa. Kira-kira apa yang harus kita lakukan hadirin? Minggir, atau kalau bisa kita singkirkan. Dicekel apa aja? Ya orang sih dicekel, mana dicopot, dicekel.
Dulu ada orang salah paham di zaman sahabat. Ada kala jengking lewat di depannya, ketika dia lagi sholat dia diam saja, digigitlah dia sampai bisanya menjadikan dia demam dan sakit parah. Rasulullah dengar, napokin bisa dicokot ning kala jengking. Lagi sholat ya Rasul, lagi sholat priwe kone weru jarane menang bae khusyuk aja gerak-gerak salah kowe mongko. Orang yang khusyuk bukan orang yang sholat diam saja tidak tahu apa-apa di depannya. Orang yang khusyuk bukan orang yang sholat diam saja nggak dengar apa-apa di sekitarnya. Kalau ada orang sholat, ada suara bledogan der nggak kedengeran, ada suara tahu bulat mana? Nggak denger apa-apa. Itu bukan orang sholat, itu namanya wong turu. Orang yang sholat itu orang yang tetap fokus, terjaga. Ada suara apa-apa denger, tapi dia tetap fokus dengan sholatnya. Ini orang yang sholatnya khusyuk. Jadi kalau kondisi darurat ada binatang yang membahayakan, kita singkirkan, tapi jangan dimatiin. Kalau kita lagi sholat kita matiin binatang, batal sholat kita. Kita lagi sholat nih, jangankan ular, jangankan kalajengking, lamuk. Batal sholat. Cukup disingkirkan saja. Lebih baik disingkirkan pakai tangan, tidak pakai tiupan. Kalau pakai tiupan menurut kitab Bulughul Maram, di dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu batal sholatnya. Karena kata Imam Ibnu Hajar, tiupan itu sama seperti perkataan. Jadi kalau ada nyamuk atau lalat jangan sampai diusap, empas, diusap. Yang penting jangan sampai dimatikan. Kalau dimatikan batal. Belum masih mau gini lama ya, di menang-menang ketuman ya, kurang ajar, ngutak batal sholatnya. Batal. Ya, kalau darurat boleh. Darurat contohnya apalagi dalam sholat? Ustadz, kalau ngangkat jemuran pas hujan darurat atau bukan? Bukan. Kalau darurat itu yang ancamannya nyawa, ancamannya jiwa. Jemuran bukan ancaman nyawa, ancaman jiwa. Itu apa-apa aja Pak Ustadz, saya jemur itu dari kemarin, nggak ada panas, nggak ada matahari. Sekarang ada panas, ada matahari. Saya jemur alhamdulillah kering. Saya sholat duhur Allahu Akbar, tiba-tiba mendung gerayak hujan. Kira-kira dibatalin dulu sholatnya, ngangkat jemuran apa lanjut sholatnya? Hadirin, lanjut sholatnya. Ya teles kabeh coba Ustaz, ya datang teles kabeh. Kan darurat jari siapa? Itu bukan darurat yang dibenarkan oleh syariat. Darurat yang dibenarkan oleh syariat itu darurat yang ancamannya apa tadi? Nyawa. Kayak digigit kalajengking ular itu kan ancamannya nyawa. Anak mainan listrik itu kan ancamannya nyawa. Kalau jemuran kering kehujanan, nyawa tak bukan ancamannya. Nyawa aja Pak Ustaz kota jadi anu kabeh, teles kabeh masuk angin, tutup wis gawe-gawe alasan enak bae. Yang pertama, orang yang sholat tapi nggak dapat pahala karena riya. Yang kedua apa? Saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, orang yang sholat tanpa ilmu. Orang yang sholat tanpa ilmu. Saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda la yusalliha. Sesungguhnya seseorang yang benar-benar sholat, wala yuktabu lahu min sholatihi, dan Allah tidak mencatat baginya dari sholatnya, la nisfuha, tidak setengahnya, tidak dicatat pahala, wala thuluthuha, tidak dapat pahala sepertiganya, wala rubu'uha, tidak dapat pahala dari seperempatnya, wala humusuha, tidak dapat pahala dari seperlimanya,
wala sudusuha, tidak dapat pahala seperenamnya, wala usyuruha, tidak dapat pahala sepersepuluhnya, wa innama yuktabu lirrajuli min sholatihi ma aqala minha, karena sesungguhnya pahala sholat hanya dicatat bagi seseorang sebanyak apa dari bacaan yang ia mengerti artinya. Ini evaluasi, ini muhasabah. Yang dicatat pahala oleh Allah dari orang yang sholat dari bacaan yang kita mengerti artinya. Misal Allahu Akbar, artinya apa hadirin? Allah Maha Besar. Catat pahala dari Allah. Setelah Allahu Akbar kemudian doa iftitah. Kalau doa iftitah sunnah, yang wajib Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, pahala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Kita ngerti artinya, pahala. Pahalanya berapa Ustaz? Pahalanya macam-macam tadi. Ada yang dapat 100%, ada yang dapat cuma 50%, ada yang dapat cuma 30%, dan seterusnya. Makanya kira-kira kita ini dari hari ke hari kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kakinya jangan menghadap ke kiblat, ini diingatkan. Kakinya jangan menghadap ke kiblat. Nah, gitu. Jadi kita ini tingkatkan kualitas ibadah kita supaya meningkat pula nilai sholat kita. Jangan sampai disungsi kang penting sah, kang penting salah orang oli pahala gua apa. Kita ngaji, kita sholat tiap hari, usahakan kita tingkatkan kualitas sholat kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengerti bacaan atau arti dari bacaan yang kita baca ketika sholat. Minimal Allahu Akbar, Al-Fatihah, dan salam, hadirin. Kalau Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katsiro, doa iftitah itu sunnah, nggak masalah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana, itu sunnah, nggak apa-apa, kita nggak ngerti artinya. Tapi kita Allahu Akbar ngerti artinya, Al-Fatihah ngerti artinya, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, kita ngerti artinya. Kalau kita ngerti artinya semuanya, insya Allah kita dapat pahala sholat 100%. Tapi kalau kita Al-Fatihah ngerti ya pas alhamdulillahirabbil alamin bae je Pak Ustaz. Mana kene prime? Beli ngerti. Ya udah dapat pahalanya dari situ. Berdasarkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saya mau tahu jamaah Riyadhus Shalihin, saya baca Al-Fatihah ayatnya, Bapak Ibu sekalian artikan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Jadi kalau kita selama ini, saya tahu artinya cuma setengahnya aja Pak Ustadz, tingkatkan. Kira-kira 7 ayat dari surat Al-Fatihah ini kita tahu artinya. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala 100% dari sholat kita. Jangan sampai setengahnya nggak dapat, tadi kata Nabi, setengah nggak dapat, 1/3 nggak dapat, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10 nggak dapat. Artinya apa? Zong, nggak ada pahala sama sekali.
Tapi kalau kita paling tidak ngerti, alhamdulillah je bos. Oli pira je pahale, oli pitu je 70, alhamdulillah. Dapat berapa je pahalanya? 50. Ya wis alhamdulillah. Dapat berapa? Cuma 20%. Alhamdulillah. Dapat berapa? Zong, la ilaha illallah. Cuma oli pegele baik kayak mongsi. Jadi hadirin kita berusaha. Selain ini juga berdasarkan hadis Nabi, bukan saya yang ngomong ya. Selain ini juga bisa menentukan kualitas pahala kita dengan kita mengerti arti bacaan sholat. Itu pun bisa menjadikan kita khusyuk sholatnya. Seringkali ada orang-orang yang nanya, Ustadz gimana sih caranya supaya sholat bisa khusyuk? Saya jawab, Bapak harus ngerti arti bacaan sholat. Paling tidak Al-Fatihahnya. Kalau mau lebih enak, mantap lagi, bisa khusyuk, itu surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah kita pun ngerti artinya, insya Allah itu bisa khusyuk. Sebab beda Pak, orang yang ngerti arti dengan orang yang nggak ngerti arti. Sama seperti orang dengarkan pidato bahasa Inggris. Ada orang yang ngerti dengan bahasa Inggris, ada orang pidato pakai bahasa Inggris, pasti dia akan menyimaknya dengan baik. Oke, ladies and gentlemen. Tok tok. Sampai tok detok. Bulyono. Orang kalau misalnya ngerti bahasa Inggris, ada orang pidato bahasa Inggris nyimak Pak, nyimak. Kadang-kadang ngangguk-ngangguk. Oh, iya. Nyimak Pak, ngerti bahasa Inggris. Tapi orang yang nggak ngerti bahasa Inggris, awal-awal sih pura-pura supaya ngerti perbicaraan sambil nyurang-nyurang kan. Apa aja. Lama-lama 10 menit kemudian, meladeni temen turu aja ngerti. Nggak ngerti artinya aja. Begitupun sholat. Orang kalau ngerti artinya Pak, sambil nangis Pak kalau pas bacaan itu, bacaan yang sedih tentang hari pembalasan, tentang hari kiamat. Ini kadang kala orang sholat sambil nangis. La uqsimu biyaum. Selesai sholat, Pak kenapa Pak tadi sholat nangis? Ngerti tak artinya? Duduk terus apa? Pesuwen baca imamnya. Pesuwen. Usahakan kita ngerti artinya. Berikutnya yang ketiga nih, yang terakhir nih. Orang yang sholat tapi nggak dapat pahala dari sholat. Sholatnya sah. Jadi jangan ada anggapan sholatnya nggak sah. Nanti pikirannya percuma sholat gorosa sholat mandeng dia beli pahala. Tetap sholat tapi nggak dapat pahala. Yang terakhir kata Nabi, orang yang sholat dengan menggunakan pakaian yang dibeli dengan uang yang haram. Orang yang sholat menggunakan pakaian yang dibeli dengan uang yang haram. Kata Rasul lagi nih, manishtaro sauban, barang siapa yang membeli baju bi asyrati dirhamin, dengan seharga 10 dirham, wa fihi dirhamun haramun, dan di 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, kemudian baju itu digunakan untuk sholat, la yuqbalullah sholatuh, maka Allah tidak akan menganggap sholatnya. Kalau sekarang bukan pakai dirham, pakainya rupiah. Siapa yang sholat dengan menggunakan pakaian siapa yang membeli baju seharga 100.000 dan dari 100.000 itu ada 10.000-nya yang haram, dipakai itu pakaian untuk sholat, tidak ada pahala dari sholat yang dilakukannya. Itu 10.000 yang haram. Gimana kalau 100.000-nya itu haram? Cuma sebagian kecil yang haram saja nggak dinilai sholatnya oleh Allah, apalagi semuanya haram. Makanya pastikan apa yang kita pakai, sarung kita, baju kita, peci kita, ibu-ibu mau kena ibu-ibu sekalian, pastikan semuanya didapatkan dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih dari anak mau kena baru, ibu nanya,
Mah ini mah hadiahmu kena buat mama. Alhamdulillah. Ade dari mana uangnya? Ada aja. Dari mana punya uang? Pokoknya ada aja. Ada aja. Dari mana Ade punya uang? Halal kan? Ya halal dong. Alhamdulillah. Pastikan kita dikasih dari anak, dari saudara, apapun itu tanya. Ini dari mana nih? Alhamdulillah dapat kerja saya. Alhamdulillah. Apalagi itu mau dipakai untuk sholat. Jadi itu perkara-perkara yang menjadikan sholat seseorang tidak dinilai sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama karena ria, yang kedua sholat tanpa mengerti arti bacaan-bacaan yang dibacanya di dalam sholat, yang ketiga adalah orang yang sholat dengan menggunakan pakaian yang dibelinya dari uang yang haram. Na'udzubillah min. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya saya buka sesi diskusi dan tanya jawab, dipersilakan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan mulai yang begitu menarik, jelas gamblang. Namun tentu saja sebagaimana tadi telah sampaikan, kita siapkan satu sesi tanya jawab untuk barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan, dan juga mungkin masih ada yang belum jelas tentang budaya yang kami sampaikan. Mari kita buka saja sesi tanya jawab ini. Satu sesi untuk 3 penanya. Baik, kita buka. Maka silahkan ada yang mau bertanya, ya, menyampaikan pertanyaan barangkali. Iya Pak Haji. Iya. Mangga. Nanti dulu sebentar. Satu, ada lagi? Iya Pak Haji. Dari ibu mangga Bu, barangkali ada Bu? Ada tuh. Ya, ya mangga Bu, siapa? Bu Haji. Baik, kesempatan bersama kepada Pak Hajianto, mangga dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya mengenai masalah zikir. Zikir. Ya, zikir sebagai semata dan harus baca kata sama Allah. Yang paling dekat sekali itu kita zikir. Yang paling apa Pak? Paling dekat sekali kepada Allah. Paling dekat sekali. Zikir apa? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Mau Langsung aja. Langsung aja. Baik, pertanyaan Pak Hajianto adalah zikir yang paling dekat dengan Allah itu adalah zikir yang bagaimana? Barangkali seperti itu ya saja. Baik. Tidak ada di dalam hadis Nabi yang menyebutkan tentang zikir yang paling dekat dengan Allah. Yang ada adalah kondisi seseorang paling dekat dengan Allah. Zikir beda dengan kondisi. Kalau zikir itu kan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Kalau kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, kata Nabi Muhammad, fis sujud, di dalam sujud. Jadi ketika sujud, Allahu Akbar, bacanya apa? Boleh astagfirullahaladzim ketika sujud biasa, ya, sujud biasa. Tapi kalau lagi sholat tentunya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi kondisi atau momen paling dekat seseorang dengan penciptanya adalah di dalam sujud. Maka ketika sujud itu kita harus benar-benar, kita sujud harus khusyuk, kita sujud itu harus ditekan. Jangan sujud baru nempel we, tul kayak manuk perkutut mangan. Allahu Akbar. Itu kondisi seseorang paling dekat dengan Allah adalah sujud. Sementara doa atau kalimat zikir yang ringan diucapkan akan tapi pahalanya sangat besar. Ini kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman.
sebuah zikir yang ringan diucapkan tapi bobot pahalanya sangat berat di timbangan, paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dipanjangin dimnya ya. Wa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berdasarkan hadis Nabi, zikir inilah yang bobot pahalanya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Haji Tamrin dipersilakan. Mangga Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal pembicaraan Ustaz menyinggung soal mengingat Allah. Kalau kita baca di surat Taha ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, mengingat aku, kita garis bawahi mengingat aku. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari bahwa mengingat itu setelah kita mengetahui. Seperti saya jelas bahwa saya mempunyai ayah, orang tua. Apakah orang-orang bisa mengingat orang tua saya? Tidak mungkin, karena belum pernah melihat, belum pernah mengetahui. Nah, di dalam surat ayat di surat Toha ayat 14, dirikan sholat mengingat aku. Mengingat aku ini apakah kita harus mengetahui dulu? Apa kita harus mutasabihat dulu? Ilmu apa itu namanya kan? Apa kita harus? Bagaimana caranya kita harus mengingat Allah? Ada yang mengatakan sikir sekedar hanya ucapan, bukan mengingat Allah. Tidak mengingat Allah. Mengingat Allah gimana? Nah, kemudian kalau kita berbicara soal sholat, sebenarnya banyak sekali soal pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kedua, mengenai jamaah sholat. Apakah pada waktu imam sujud harus bersamaan dengan jamaah? Karena kita biasanya imam itu panjang, Allah di belakang juga sudah ikut. Padahal kan Rasulullah rukulah setelah imam ruku, sujudlah setelah imam sujud. Nah, kalau kita perhatikan itu berarti nanti imam ruku baru kita ruku, bukan bersamaan. Nah, sebenarnya mana yang benarnya itu? Baik. Banyak yang nggak mengetahui cuma bersamaan Allahu Akbar. Nah, ini ada kadang-kadang juga imam belum sujud tapi sudah akbar. Jadi orang-orang jamaah-jamaah yang tidak melihat imam pasti sudah mengetahui bahwa sudah sujud. Nah, ini mendahului sujud. Nah, ini biasanya imam mungkin harusnya sujud dulu, setelah sujud bar. Sama juga dengan kita sholat, kita baris berbaris. Siap, belum siap itu, nanti siap gerak, baru kita bergerak. Nah, itu contohnya daripada. Baik. Terima kasih. Yang pertama, surat Toha ayat 14. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bagaimana kita bisa mengingat Allah sementara kita sendiri belum pernah melihat Allah? Tadi diibaratkan, kalau saya dengan orang tua saya tahu orang tua saya sehingga saya bisa mengingat. Sementara yang lain tidak tahu. Bagaimana dengan Allah? Yang pertama, kata para ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kita itu siapa sih? Dulu berapa puluh tahun yang lalu kita tidak ada.
Sekarang kita ada, suatu saat nanti kita kembali tidak ada. Berarti siapa yang menentukan itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebetulnya kalau mau tadabbur, kadang-kala orang tadabbur alam ke gunung, ke laut, ke tempat-tempat yang dianggapnya kita bisa tadabbur. Padahal dengan cara melihat badan kita saja, tubuh kita saja, itu ada banyak yang bisa kita tadabburi. Saya seringkali ngelihat tangan, Pak. Dulu saya itu tangan itu bersih, sekarang harus mulai buram, mulai anak keributan ada. Dari situ sadar, ini suatu saat nambah keriput, kering. Apa sah? Dari situ kita bisa mentadaburi, ya Allah, iya. Kalau kita tidak beriman kepada Allah dengan alasan kita belum pernah melihat Allah, kalau ternyata kita mati dan ternyata Allah kemudian menyatakan benar adanya aku ini ada, kenapa kamu waktu di dunia nggak percaya? Oh iya, ternyata anak siksa kubur ternyata ada. Ya Allah, saya nyesel, mohon saya hidupkan lagi dong ke dunia. Nggak bisa, terlambat. Maka dari sekarang kita beriman, pertahankan keimanan kita agar tidak menyesal di kemudian hari. Mengingat Allah dengan cara yang pertama, kita mengenal diri kita. Maka Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengajarkan istilah Uqdatul Kubro. Uqdatul Kubro itu dari mana kita berasal, untuk apa diciptakan, dan akan kemana kita setelah mati. Maka kita persiapkan ini sebelum kita mati, ini persiapan. Itu yang pertama terkait dengan mengenal Allah. Tapi ada kadang-kala orang-orang ateis, orang-orang yang anti Tuhan, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Alasannya apa? Saya nggak pernah lihat Allah, nggak pernah lihat Allah. Ya kalau mau Allah itu diimani, ya harus percaya dulu. Ini seperti pernyataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-60. Mereka mengatakan lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada Allah sebelum Allah memperlihatkan dirinya kepada kami. Ini orang Yahudi. Lan nu'mina hatta narallaha jahra. Kami tidak beriman kepada Allah sebelum Allah menampakkan dirinya kepada kami. Kalau nampak baru saya percaya. Kalau nggak nampak, ngapain percaya? Ini orang Yahudi. Ternyata agak mirip-mirip dengan orang-orang ateis. Saya seringkali mencontohkan kepada para santri, kalau kita mau melihat Allah, nggak usah jauh-jauh kita melihat Allah, kita lihat angin aja dulu. Kira-kira kita percaya atau tidak angin itu ada, hadirin? Bu, hilang suara Bu. Mesti pakai wedang jahe. Oh, nggak ngantuk. Percaya atau tidak angin itu ada? Percaya. Pernah ngelihat angin? Tidak. Nggak pernah ngelihat angin tapi main percaya baik. Kerasa, merasakan semriwi. Kita ngelihat cuma ngelihatnya kipas muter-muter. Anak angin, dia angin, nggak kelihatan. Begitupun Allah, hadirin. Allah kita nggak bisa melihatnya tapi kita merasakan keberadaannya dengan adanya alam raya, dengan adanya makhluk-makhluk yang sudah diciptakan olehnya. Maka kita wajib beriman la ilaha illallah. Allah alam bisawab. Yang kedua terkait dengan sholat. Yang ketiga berarti masih yang kedua ya. Yang ketiga berarti tentang sholat. Bagaimana sholat? Kata Nabi, ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka ketika imam takbir, takbirlah. Fa idza raka'a farka'u. Ketika imam rukulah. Fa idza sajada fasjudu. Ketika imam sujud, sujudlah. Ini hadis Nabi. Imam dijadikan untuk diikuti. Jangan sampai kemudian orang yang mengikuti itu berbarengan dengan orang yang diikuti, apalagi mendahului orang yang diikuti. Yang benar bagaimana? Tadi dijelaskan,
yang benar, yang sempurna, bukan benar. Kalau benar kan berarti kan kebalikannya salah. Kalau salah kan berarti sholatnya kan berarti nggak sah. Yang sempurna yang bagaimana? Yang sempurna itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Tamrin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika imam sudah baru kita bar. Imamnya juga jangan terlalu panjang. Kadang-kadang imamnya terlalu panjang. Allah, kita makmum Allah. Diusbar panjang itu khusus buat ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang menuang di rumah, tangi di demi subuh jadi ada saya ada subuh. Makanya imam juga kadang-kala harus ditatar juga, harus ngerti juga. Makanya ada training imam dan khotib. Ada training imam dan khotib di Masjid Sunan Kalijaga di wilayah Kebun Pelok sana sudah berjalan satu kali. Nanti barangkali ada bapak ibu sekalian mau ikut, ibu-ibu nggak usah, ibu-ibu imamnya apa? Barangkali ada bapak-bapak yang mau ikutan boleh. Training imam dan khotib. Imam juga memang ada ilmunya. Allahu Akbar itu jangan lama-lama. Allahu Akbar. Gitu. Makanya saya juga termasuk orang yang pernah mengkritik dengan apa yang dilakukan di Masjid At-Taqwa sekarang. Di Masjid At-Taqwa itu ada imamnya sih sebentar. Allahu Akbar. Betul seperti itu? Betul seperti itu? Saya kritik lagi apa-apaan. Dulu tuh nggak ada. Saya itu ingat sekali dulu nggak ada. Oh, ngikuti Masjidil Haram. Masjidil Haram beda lagi kondisinya. Masjidil Haram itu luas. Masjid Nabawi juga luas. Sehingga jamaahnya banyak. Kadang-kadang imamnya sudah Allahu Akbar, di sini masih pada ngobrol, masih pada beresin barisan. Sehingga wajar kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram yang luas, kemudian ada Bilalnya, bahasanya Bilal, asisten dari imam. Jadi kalau cuma ngandelin imam Allahu Akbar kan cuma seperti ini. Kalau imam Masjidil Haram coba aja Syekh Abdurrahman As-Sudes Allahu Akbar, ningguri masih pada ngobrol. Maka di Masjidil Haram ada asisten imamnya ketika Allahu Akbar, wajar Masjidil Haram. Masjid At-Taqwa gedenya sepira. Saya risih kalau itu. Saya waktunya Allahu Akbar, kitanya Allah. Kan kita kan takbiratul ihram apa kan ngikutin imam, bar kita bar gitu kan. Bar kita imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kalau imam Allahu Akbar kita lagi kayak gini terus kan keganggu. Jadi kita melu saham. Aduh guys, ada yang lain monggo. Tadi saya begitu baca. Baik, terima kasih Ustaz. Kesempatan ketiga Ibu Haja Ebli, semoga dipersilakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi membaca kesempurnaan sholat Pak Ustaz. Di dalam buku sholat itu ada salah satu sholat sunnah yang saya bingung gitu. Mudah-mudahan juga tidak mengerti, ada namanya sholat sunnah awabin antara maghrib dan isya 6 rakaat. Nah itu sholat sunnahnya yang bagaimana maksudnya itu Pak Ustaz? Maksudnya bagaimananya tingkatannya? Apa kalau saya waktu ada gitu, tapi akhirnya itu dianggap apa namanya tidak dianjurkan. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri seumur hidup belum pernah melakukan sholat sunnah awabin. Kenapa? Karena landasannya tidak masyhur. Tidak masyhur itu tidak populer.
Maka kita ini kalau mau sholat, karena sholat ini ibadah mahdhah, udah yang pasti-pasti saja. Apa yang pasti itu? Sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sebelum asar ada atau tidak? Tidak ada. Tapi kalau mau sholat boleh. Setelah asar ada atau tidak? Tidak ada. Sama sekali jangan kita sholat sekalipun cuma 2 rakaat. Maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Isya 2 rakaat setelah isya. Yang pasti-pasti saja. Kalau mau sholat sunnah tambahan, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat. Bagaimana dengan sholat taubat, Ustaz? Sholat taubat juga ini tidak populer, tidak masyhur. Sebab apa? Sebab yang namanya taubat itu setiap kali kita sholat ya kita taubat. Yang kadang-kala ada orang sholat taubat, kapan? Malam deh. Landasannya mana? Ya pokoknya anak di. Walaupun ada ini tidak populer, sebaiknya kita tidak melakukannya. Yang jelas-jelas saja. Sebab apa? Kalau taubat sih setiap kali kita sholat 5 waktu juga kita taubat. Kita di dalam sholat Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kembali ke sholat awabin. Sholat awabin memang ada landasannya, tapi tidak mutawatir. Tidak mutawatir itu artinya hanya ahad saja. Jadi kalau misalnya khobar, kalau misalnya berita, itu informannya cuma satu. Informan, contoh gini, ada kecelakaan di mana? Di bypass. Dari siapa informasinya? Dari satpam. Kita lagi jalan lagi, ada yang ngomong lagi, ada kecelakaan. Yang ngomong siapa? Tukang beca. Kita jalan lagi, ada yang ngomong lagi, ada kecelakaan. Yang ngomong siapa? Orang Grab. Itu mutawatir. Yang memberi informasi, yang menyaksikan kejadian itu lebih dari satu. Mutawatir. Jadi ini tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong, nggak mungkin, karena mereka ngelihatnya banyak kan, nggak sendirian. Itu mutawatir. Kembalikan dari mutawatir itu ahad. Maka ada istilah hadis ahad. Hadis ahad ini hadis yang dihindari terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah. Kenapa? Karena hadis ahad ini yang menyaksikan cuma satu orang, dan ini pun disangsikan benar atau tidak. Saya ngomong kayak gini nih, bapak-bapak keluar ke rumah masing-masing menyampaikan ke keluarganya, tadi Pak Ustadz gini, bapak juga ngomong tadi Pak Ustadz. Ini berarti mutawatir. Kenapa? Karena yang menyaksikan saya ngomong seperti ini bukan bapak sendirian, tapi bapak semua, banyak kan di sini, ibu-ibu juga. Tapi kalau duaan saja itu ahad namanya. Dan terkait hadis terkait dengan dalil sholat awabin ini hadis ahad. Hadis ahad itu yang menjadi informannya cuma satu orang dan dihindari. Makanya tidak populer di kalangan umat Islam, karena memang dari dulu para ulama tidak pernah memfokuskan dengan sholat awabin itu. Saya sendiri tadi disampaikan tidak pernah melakukannya. Saya selesai sholat maghrib, kemudian sholat sunnah, ba'diyah maghrib, lanjut baca Quran, lanjut zikir. Udah itu juga dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sesi tanya jawab juga sudah selesai, dan di penghujung acara ini izinkan Ustaz saya baca kesimpulannya. Mohon